Kalian hidup di dunia di mana semuanya terasa mungkin. Berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja dalam sekejap. Menonton jutaan video, mendengar lagu-lagu favorit kalian, bahkan membangun bisnis tanpa harus meninggalkan rumah. Dunia digital telah memberikan kita akses yang tidak terbatas. Tapi apakah itu benar-benar kebebasan? Atau tanpa kita sadari, kita telah menyerahkan kendali hidup kita pada sistem yang tidak pernah tidur. Sebuah sistem yang memonitor setiap langkah kita, setiap pilihan kita, bahkan setiap pikiran yang kita miliki. Kebebasan di era digital adalah janji yang manis. Namun, semakin dalam kita menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik layar. Apa yang sebenarnya terjadi ketika dunia virtual mengambil alih hidup kita? Dan lebih penting lagi, apakah kita benar-benar memiliki kebebasan? Atau kita hanya merasa memilikinya? Mari kita lihat lebih dalam ke sisi gelap era digital, tempat di mana kebebasan hanyalah bayangan dari kendali yang lebih besar. Ketika internet pertama kali muncul, ia datang dengan janji besar, kebebasan informasi, akses tanpa batas, sebuah dunia di mana siapa saja dapat berbagi ide, menciptakan, dan belajar tanpa halangan. Janji ini terasa seperti pencerahan baru, sebuah revolusi digital yang akan memerdekakan kita semua. Namun di balik kebebasan itu, ada sistem yang tumbuh dengan sangat cepat. Sistem ini bukanlah sistem yang dirancang untuk memberikan kalian kendali. Sebaliknya, sistem ini adalah jaringan yang sangat kompleks, dirancang untuk mengawasi, menganalisis, dan akhirnya mengendalikan kalian. Aplikasi yang kalian gunakan, media sosial yang kalian buka setiap hari, semuanya adalah bagian dari ekosistem ini. Mereka menawarkan kebebasan di permukaan, tetapi semakin dalam kalian masuk, semakin jelas bahwa kebebasan itu hanyalah fasad. Algoritma adalah inti dari ekosistem digital. Ia adalah kekuatan yang tak terlihat, tetapi sangat nyata. Setiap platform yang kalian gunakan memiliki algoritma yang menentukan apa yang kalian lihat, kapan kalian melihatnya, dan bagaimana kalian bereaksi terhadapnya. Algoritma ini bukan hanya alat yang membantu kalian menemukan hal-hal yang kalian sukai. Mereka adalah senjata yang dirancang untuk memanipulasi kalian. Algoritma membaca setiap gerakan kalian, apa yang kalian klik, berapa lama kalian menonton sebuah video, bahkan pola scrolling kalian. Dan apa tujuannya? Tujuannya untuk membuat kalian tetap terjebak di dalam sistem. Karena semakin lama kalian berada di platform, semakin banyak data yang mereka dapatkan. Dan semakin banyak data, semakin kuat kendali mereka atas kalian. Di era digital, privasi bukan lagi hak. Ia telah menjadi mata uang yang kalian gunakan untuk mengakses layanan. Setiap kali kalian membuat akun, setiap kali kalian mengunggah foto, dan setiap kali kalian mengeklik I agree pada syarat dan ketentuan yang hampir tidak pernah kalian baca, kalian sedang menyerahkan privasi kalian. Data kalian menjadi aset yang paling berharga. Nama kalian, usia kalian, kebiasaan belanja kalian, bahkan lokasi kalian, semua itu adalah tambang emas bagi perusahaan teknologi. Mereka menjual data ini kepada pengiklan, pemerintah, bahkan pihak-pihak yang mungkin tidak pernah kalian bayangkan. Dan apa yang kalian dapatkan sebagai gantinya? Sebuah pengalaman yang tampaknya lebih personal, tetapi sebenarnya hanya alat untuk mengeksploitasi kalian lebih jauh. Media sosial awalnya dirancang untuk menyatukan dunia, namun kenyataannya ia menciptakan perpecahan yang jauh lebih dalam. Algoritma media sosial tidak peduli pada kebenaran, ia hanya peduli pada keterlibatan. Konten yang paling kontroversial, yang paling emosional, adalah konten yang paling banyak menarik perhatian, dan semakin banyak perhatian yang mereka dapatkan, semakin besar keuntungan yang dihasilkan. Dan apa akibatnya? Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan, disinformasi, dan polarisasi. Kita tidak lagi berbicara satu sama lain, kita menyerang, berdebat, dan akhirnya terpecah. Kebebasan untuk berdialog berubah menjadi perang opini yang tak berujung. Teknologi tidak hanya mengambil data kalian, ia juga mengambil waktu kalian. Berapa banyak dari kalian yang merasa cemas jika ponsel kalian tidak ada di dekat kalian? Berapa banyak dari kalian yang merasa tidak bisa hidup tanpa media sosial? Ini adalah kecanduan yang dirancang. Setiap notifikasi, setiap like, setiap komentar dirancang untuk memberikan kalian dopamin, hormon yang membuat kalian merasa senang. Tapi rasa senang itu tidak pernah bertahan lama, dan karena itu kalian terus kembali, terus menggulir, terus mencari kepuasan yang tidak pernah benar-benar kalian temukan.
Bayangkan, dunia di mana setiap aspek kehidupan kalian dikendalikan oleh teknologi, di mana setiap keputusan yang kalian buat, mulai dari apa yang kalian beli hingga siapa yang kalian pilih dalam pemilu, ditentukan oleh mesin. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan yang sedang kita hadapi. Teknologi semakin masuk ke dalam kehidupan kita, mengambil kendali yang sebelumnya kita miliki, dan jika kita tidak berhati-hati, kita akan kehilangan lebih dari sekedar privasi, kita akan kehilangan kemanusiaan kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya akan menjadi korban dari sistem ini, atau kita masih punya kesempatan untuk melawan? Jawabannya ada. Ini dia. 1. Lindungi data kalian. Gunakan alat seperti VPN, hapus akun yang tidak diperlukan, dan batasi informasi pribadi yang kalian bagikan secara online. 2. Edukasi diri kalian. Pelajari bagaimana teknologi bekerja, dan bagaimana ia mempengaruhi kalian. Semakin kalian tahu, semakin kecil kemungkinan kalian akan dimanipulasi. 3. Gunakan teknologi dengan bijak. Tetapkan batasan waktu untuk diri kalian sendiri. Jangan biarkan teknologi mencuri waktu kalian. Kebebasan di era digital bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Ia adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Jangan biarkan teknologi mendefinisikan siapa kalian. Jangan biarkan mereka mengambil kendali atas hidup kalian. Era digital telah mengubah dunia kita, tapi perubahan itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Dan jika kita tidak sadar sekarang, kita mungkin kehilangan segalanya. Jadi, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian benar-benar bebas, atau kalian hanya merasa bebas?